Cek. Halo, Davi dan Sakila. Apakah suara Kak Ditra sudah terdengar? Davi, Sakila, suara Kak Ditra sudah terdengar? Terdengar, Pak. Sudah. Davi, kayaknya Sakila belum ya? Belum masuk ke Zoom-nya maksudnya. Oke, Sakila, sudah siap belum? Sudah, Kak. Sudah, Davi juga sudah siap? Udah, Sudah ya, kalau begitu Kak Ditra akan buka dan Kak Ditra akan melanjutkan materinya gitu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman semuanya. selamat malam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak. wabarakatuh. Gimana kabarnya setelah satu pekan? Baik, Kak. Baik, Kak. Berarti udah pada masuk sekolah semua? Sudah, Kak. Sudah belajar belum? Udah. Udah. Masuk materi apa? Matematika udah bertemu dengan guru belum? Kemarin ada, Kak, tapi malah nggak belajar kalau MTK-nya, malah jam kos. Oh, malah aku jam Aku belum kosong. Iya, enak mulai banget. belajar. Terus kalau Sakila, Aku belum mulai belajar, tapi udah dapet materinya apa-apa aja. Dikasih sama gurunya soalnya. matematikanya. Iya, Kak. Boleh difoto kirim ke Kak Ditra? Boleh, Kak. Bentar. Mm-mm. Nanti aja nggak apa-apa. Oke, tadi Kak Ditra udah buka. Kita akan mulai melanjutkan. Berdasarkan materi yang sebelumnya, kita sudah belajar aljabar. Bentuk aljabar itu bisa dalam bentuk variabel X dan Y ataupun bentuk abjad lainnya yang dimisalkan gitu ya. Nah, kita akan melanjutkan dari bentuk aljabar itu ke persamaan linear satu variabel. Apa hubungannya dengan aljabar? Maka kita akan membentuk PLSV yang akan kita gunakan pada hari ini itu juga menggunakan pemisalan gitu ya. Pemisalannya bisa menggunakan X, Y, P, Q, R, dan seterusnya gitu. Itu gambaran pertemuan pada malam hari ini. Oke, kita berdoa dulu sebelum kita belajar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, kita lanjutkan. Kak Ditra izin off cam juga ya. Oke, kita akan lanjutkan dulu bersama dengan satu. Di dalam persamaan linear satu variabel, kita nanti akan belajar yang namanya kalimat terbuka itu apa, terus bentuk setaranya bagaimana, dan prinsip keseimbangannya itu bagaimana. Gitu ya. Oke, di dalam persamaan linear satu variabel, kita akan mencari nilai. Kalau di sini sih dikatakannya misterius, sebenarnya bukan misterius, tapi masih tersembunyi gitu ya. Tersembunyi dengan aturan yang adil gitu. Contohnya kasusnya adalah ini, jika X ditambahkan 5, hasilnya ada 12, berapa nilai X agar kalimatnya benar? Berarti kan akan ada kemungkinan-kemungkinan supaya hasilnya 12, betul tidak? Betul kan? Jadi, Betul, Kak. X ditambah berapa yang hasilnya 12 itu kemungkinannya banyak. X-nya bisa berapa? Bisa 7, betul nggak? 7. 7. Iya. Terus selain itu X-nya bisa berapa? Ada lagi nggak? Udah mentok ya. X-nya adalah tuh 7. 7. 7. Tapi kita nanti akan menemukan di suatu persamaan itu yang memang memiliki beberapa kemungkinan gitu. Nah, terus ada pertanyaan nih, kenapa sih persamaan itu harus diperlakukan seperti timbangan yang seimbang? Ya supaya yang di ruas kanan
Dan yang di ruas kiri itu jumlahnya sama. Lama. Gitu ya. Jumlahnya sama. Kalau beda gimana? Yaitu bukan persamaan. Kan kita tahu namanya persamaan juga tandanya sama dengan. 6 harus sama dengan 6. Hmm, Gitu kan ya? Jadi ini baru bisa dikatakan ya, Kak. sebuah persamaan. Kebayang belum? Kebayang, Kak. Kebayang. Oke, kita akan lanjutkan. Kemarin, Davi dan Sakila kan sudah belajar dari bentuk aljabar, menentukan variabel, menentukan koefisien, menentukan konstanta, suku sejenis, sampai dengan operasi Gitu. distributif. Ada cukup banyak tuh yang dipelajari di pekan lalu. Nah, kira-kira teman-teman masih ingat nggak variabel itu kalau dari 2x tambah 5 variabelnya yang mana? Yang X-nya Yang koefisiennya yang 2, 2. Koefisiennya 2, terus konstantanya yang 5, 5, terus suku sejenisnya adalah 2x dan 2X, dan 5. Dan 5. Itu kan ya, ini yang kita Ya, pelajari Kak. di pekan lalu. Nah, hari ini Lalu, kita akan naik satu tingkat dari bentuk aljabar, kita akan punya persamaan. Jadi yang awalnya 2x tambah 5 aja, sekarang kita buat jadi 2x ditambah 5 sama dengan 15. plus. Penyelesaiannya adalah X sama dengan 5. Dapat dari mana? Kita akan cari tahu setelah ini gitu ya. Jadi, yang pekan lalu belajar bentuk aljabar itu adalah ekspresinya. Jadi, kalau manusia itu adalah mimik wajahnya. Sedangkan persamaan itu adalah ekspresi yang diberi tanda sama dengan dan harus dibuat benar. Nah, kalau di manusianya kita punya ekspresi dalam bentuk wajah, persamaannya itu tuh ekspresinya. Murung, senang, gelisah, takut, panik, dan sebagainya. Itu secara kitanya gitu ya. Jadi bentuk aljabar tadi itu adalah ekspresinya, sedangkan persamaan itu tuh bagaimana ekspresinya gitu. Oke? Oke, Kak. Oke, tujuannya kita akan menjelaskan makna kalimat terbuka dan kalimat tertutup seperti bahasa ya jadinya. Jadi kita belajar mana yang terbuka, mana yang tertutup. Tertutup. Lalu nanti akan menjelaskan PLSV, itu adalah persamaan linear satu variabel, terus menentukan bentuk yang setaranya. Untuk sementara itu dulu. Nah, di sini akan ada pemanasan. Kita akan mengecek secara logika sebelum kita masuk ke materinya. Jadi kita gunakan logikanya dulu. Oke, kotak misteri ditambahkan 5 sama dengan 12. Isi kotaknya kira-kira berapa? Secara 7. logika. 7. 7. Gitu ya. Jawabannya 7 secara logiknya. Benar atau salah 8 ditambah 4 sama dengan 12? Benar. 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 Aman kan? Nah, ini juga benar. Jika 2x suatu angka adalah 20, maka angkanya berapa? 2 dikalikan 10. berapa? Yang dikali 10. 10. Oke, mana yang memuat variabel x tambah 5 atau 10 tambah 5? X tambah 5. X tambah 5. 5. Ini ada variabelnya. Variabel. Sedangkan yang 10 tambah 5 itu hanya Konstanta. konstanta. Ah, Gitu ya. Yang ini variabel ditambah konstanta. Konstanta. Kalau ditanya koefisiennya ada nggak yang di X? Efisiennya itu Adalah, ada atau tidak? 1X dan Satu. 5. Enggak, koefisiennya itu adalah 1. satu. Karena kalau X aja, maka koefisiennya itu dikatakan satu. 1. Yang biasanya tidak ditulis. Terus. Sudah refresh ya, berarti dengan materi yang bentuk aljabar kemarin. Ada yang mau Ya, ditanyakan dulu? Kak. Tidak. Kalau tidak ada, kita akan lanjutkan. Di sini ada yang namanya kalimat terbuka dan kalimat tertutup. Apa itu kalimat terbuka, kalimat tertutup? Kalimat tertutup itu adalah nilainya benar atau salahnya sudah dapat ditentukan. Tertutup. 5 tambah 3 8. Benar. Nggak mungkin kita mengatakan itu salah. Jadi itu sudah valid. Nggak bisa dikatakan itu benar atau salah.
Contoh lain 12 dikurang 4 sama dengan 5. Salah. Ya iya, karena 12 dikurang 4 itu nilainya adalah 8. 8. Jadi Bukan. itu adalah, iya, 12 dikurang 4 benar 8. Ini 8. Iya, benar 8. Nah, itu sudah bisa ditentukan. Tertutup. Maksudnya tertutup itu tuh sudah dapat ditentukan kebenarannya atau kesalahannya. Kita nggak bisa ngelak itu. Misalkan kita 5 tambah 3 8 salah. Ih, kita nggak bisa ngelak kayak gitu ya. Jadi itu tuh emang udah saklek dan sudah pakemnya itu benar, kalau nggak benar ya salah gitu. Cuman pilihannya itu doang. Sedangkan kalau kalimat terbuka, nilai benar atau salahnya itu belum pasti karena masih memuat variabel. Nah, variabel ini yang akan menentukan nilainya itu benar sama dengan 10 atau tidak. Contohnya X tambah 3 sama dengan 10. Kira-kira X berapa yang memenuhi ketika dijumlahkan 3 hasilnya 10? X-nya berapa? 7. 7. Kalau Kak Ditra punya 7, 2N Kak. min 5, 2N dikurang 5 sama dengan 15. Berarti N-nya berapa? Kan sama aja 2 dikali berapa ya, terus dikurang 5 hasilnya 10. N-nya berapa? 10. 10. Karena 2 kali 10 itu adalah 20, dikurang 5 hasilnya adalah 15. Sampai sini bisa dimengerti terlebih dahulu? Ya, Kak. Kebayang, sudahan? Kebayang. Lanjutkan. Jadi inti konsep materinya itu adalah kalau kalimat terbuka akan menjadi benar setelah variabelnya diganti dengan nilai yang tepat. Kalau variabelnya salah, ya jawaban kita tentu salah gitu. Oke, kita akan mencoba aktivitas klasifikasi. Oke, di sini teman-teman harus menentukan mana yang kalimat terbuka, mana yang kalimat tertutup secara matematika. Dari nomor 1, 7 tambah 2 sama dengan 9, jenisnya kalimat terbuka atau tertutup? Tertutup. Tertutup. Oke, ini jenisnya adalah tertutup. Tutup. Oke, kalau X dikurang 4 sama dengan 11, Terbuka. tertutup. Ini Buka. terbuka. 3 dikali 6 sama dengan 20, Tertutup. tertutup. Tertutup tapi dia kategorinya Sama. salah gitu ya. Oh, salah. 2A ditambah 5 sama dengan 17, tertutup atau terbuka? Terbuka. Apa yang membedakannya tertutup dan terbuka? Terbuka. Nulisnya salah. Apa yang membedakan tertutup dan terbuka? Kalau tertutup itu bisa langsung ditentukan. Kalau terbuka itu tidak bisa langsung ditentukan karena ada variabelnya. Tuh. Dari sini Davi juga ikut paham atau ada yang masih dibingungkan? Boleh disampaikan. Boleh jelaskan lagi nggak Kak? Terbuka sama tertutup. Tadi koneksinya nge-lag. Oke, Kak Ditra akan jelaskan kembali. Jadi kalimat tertutup, nilainya benar atau salahnya sudah dapat ditentukan. Contohnya yang ini, 5 tambah 3 sama dengan 8. Sudah pasti benar, gitu kan. Terus 12 dikurang 4, nilainya 5. Sudah pasti salah. Kita nggak bisa ngelak jawaban ini benar atau salah. Maksudnya kita nggak bisa menerka-nerka, karena ini udah saklek. Ada jawabannya, kita bisa menentukan dia benar atau salah. Itu tertutup. Sedangkan kalau terbuka, itu tadi yang seperti dikatakan oleh Sakila, nilainya benar atau salahnya belum pasti. Kenapa kok belum pasti? Karena masih memuat variabel. Sudah bisa jelas yang sampai sini sebelum lanjut? Bisa Kak? Oke. Lanjut. Nah, di sini tadi sudah ada 4 soal. 7 tambah 2 sama dengan 9 itu kategorinya adalah tertutup. Karena 7 tambah 2 sama dengan 9 itu sudah hasilnya Benar. benar gitu kan ya, sudah saklek gitu, nggak bisa kita apa-apakan, dia ya bisa dikatakan benar. Nah, sedangkan nomor 2 sama 4 itu kategorinya terbuka. Kenapa dia kategorinya terbuka? Karena dia masih memuat variabel. Variabel. Variabelnya nomor 2 apa? Variabel nomor 2. Kak, 7. variabel Eh, X. eh Nomor 2 X. 7, ayo lihat Eh, yang mana. X, Terus X. kalau variabelnya nomor 4 A. Ah, A gitu ya. Koefisiennya nomor 2, 4. koefisiennya satu. Tuh. 1.
Kan di samping X. Nggak kelihatan nih satunya. Kalau koefisien yang nomor 4, itu adalah Dua. Dua. 2. 2. Oke, kalau konstanta nomor 2, ayo, konstanta nomor 2 berapa? Nomor dua itu empat. 4. Nah, yakin? Davi berapa? Konstanta nomor 2. 4. 4. Jawabannya adalah negatif 4. 4. Ini harus diikutkan Empat. negatifnya. Oke, kalau konstanta nomor 4, Positif lima. Aduh, positif 5. Kalau 5 5. positifnya Positif nggak usah lima. ditulis, nggak apa-apa. Nah, tadi berarti kan di sini ada ciri-cirinya. Ciri yang paling tepat untuk mengenali kalimat terbuka adalah dia masih memiliki variabel dan nilai kebenaran atau salahnya belum dapat ditentukan. Oke? Oke, Kak. Gimana? Sekarang sudah paham belum? Udah. Oke, ini baru CP pertama ya, kalimat terbuka dan kata tertutup. Tutup. Oke, kita selanjutnya akan masuk ke apa itu persamaan linear satu variabel. Ada tanda tanyanya. Katanya dalam suatu buku dikatakan persamaan linear satu variabel itu adalah persamaan yang hanya memuat satu variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya satu. Kenapa kok hanya satu variabel? Ya karena kita dari judulnya saja sudah satu variabel. Kalau ada dua variabel apa namanya Kak? Persamaan linear dua variabel. Kalau ada tiga variabel Variabel. dan seterusnya gitu ya. Biasanya kalau di atas tiga variabel atau empat variabel itu sudah dikatakan sebagai persamaan linear banyak variabel. Oke? Variabel. Terus ada Apa Kak? alasan kedua. Alasan kedua katanya pangkat tertinggi variabelnya satu. Ya kenapa Kak kok satu nggak boleh dua? Karena di sini sudah dikatakan ada kata linear. Karena linear berarti derajat pangkatnya itu cuma satu. Kalau dua apa? Ya namanya persamaan kuadrat. Kalau tiga apa? Persamaan kubik gitu ya. Jadi kayak itu beda-beda. Nah, yang kita pelajari ini yang paling sederhana, yaitu adalah persamaan linear satu variabel. Contoh, contoh yang hijau itu adalah contoh PLSV. X tambah 5 sama dengan 12. Nah, dari sini ada tiga contoh. X tambah 5-nya 12, 3A dikurang 14, dan 2 kali Y tambah 3, 18. Kalau Kaditra tanya, masing-masing variabel dan koefisiennya dari nomor satu variabelnya apa? Variabelnya itu X. X. Kak. Kalau yang nomor 2 Nomor dua A. A. Nomor 3 Nomor tiga Y. Iya, iya. Y. Koefisiennya Koefisiennya itu satu. satu. Terus kalau yang nomor 2 2. Koefisiennya itu kalau nomor 2 2. Eh, Ayo, koefisien A. 2 apa berapa? Cek, cek. lima. Suaranya masuk? Lima. Koefisiennya. Yang Lima, nomor Kak. 2. Koefisiennya Hah? Oh, tiga. 3. 3. Yang nomor 2, Tiga. yang nomor 2. Fokus, fokus. Oke, kalau yang nomor 3, koefisiennya berapa? Koefisiennya itu tiga. Apa dua? Oh, Dua. 2. Kan ini 2 dikali Y tambah 3 pakai sifat distributif. 2 kalikan Y itu adalah 2Y. Terus 2 dikalikan dengan 3. Berarti positif Tiga. 6. Sama dengan delapan Enam. belas. Gitu ya. Berarti ini Apa, Kak? koefisiennya adalah 2.
Belum. 2. Oke, sampai sini dulu. Gimana? Bisa bedain nggak mana koefisien variabel konstanta? Bisa, Kak. Ya, Bisa, Kak. yakin? Sampai halaman akhir. Ke klik banyak tadi ya. Nah, ini. Sedangkan yang kanan itu bukan PLSV. Kenapa? Karena dia variabelnya ada dua. Ada X dan Y. 2. Terus yang poin kedua, Y. X kuadrat ditambah 2. Ditambah 3 sama dengan 12. Itu karena ada pangkat 2. Pangkat Yang ini 2-nya. termasuknya ke dalam persamaan Kuadrat. kuadrat. Gitu ya, ini persamaan kuadrat. Sedangkan kalau yang ini PL dV gitu. Oke, itu adalah anatominya seperti ini. Contohnya adalah dicontohkan pada 3X ditambah 5 sama dengan 20. Atau AX ditambah B itu sama dengan C. Jadi C-nya itu adalah konstanta, B-nya juga itu adalah konstanta, X-nya itu adalah variabel, A-nya merupakan koefisien. Jadi ini adalah Koefisien. bentuk umum dari anatomi PLSV. Bagian LSV. kita akan lanjutkan dulu ke bentuk setaranya. Contohnya adalah prinsip keseimbangan. Ada X ditambah 2 sama dengan 10 yang di sebelah kanan. Karena timbangan itu harus sama dalam kita menimbang, dalam satu ruas, operasi yang sama harus dilakukan pada ruas yang lainnya. Di sini ada kata-katanya nih. Jika kita melakukan operasi pada satu ruas, maka operasi yang sama harus dilakukan pada ruas lainnya. Gitu Ya. ya. Maksudnya Lainnya. bagaimana? Kita kan di sini punya persamaan. X ditambah 2 sebelah kanannya nilainya 10. 10. Mungkin yang teman-teman kenal di secara sekolah bahasanya itu adalah pindah ruas. Pernah dengar itu? Memang. Pernah, Kak. Dalam matematika itu bukan pindah ruas. Gitu. Itu adalah bahasa sederhana yang disampaikan ke student supaya apa? Mudah dipahami. Aslinya mereka diperlakukan kedua ruas yang sama. Karena kita pengen cari nilai X, ditambah 2 sama dengan 10, kita pengen menentukan nilai X-nya aja kan di sebelah kiri. Biasanya kita Iya, ngomongnya Kak. kayak gini. Ya sudah, karena ini ditambah berarti X aja, duanya dipindah ke kanan jadi minus. Jadi kita tinggal pindahkan ruas aja jadi negatif. Maka X-nya sama dengan 8. Nah, 8. sejatinya yang benar itu seperti ini. X tambah 2 sama dengan 10. Gimana supaya dia jadi X aja? Ruas kiri harus dikurangi 2. Karena ruas 2. kiri dikurangi 2, ruas kanan harus dikurangi 2. Secara 2. bahasanya kayak gini. Kalau ada yang salah, maka harus dihukum. Ya kita nggak mau mihak salah satu pihak gitu ya. Misalkan yang bertengkar dua orang, ya dua-duanya harus diadili gitu kan ya. Jadi Jadi, kayak X ya, tambah Kak. 2 sama dengan 10. Kita pengen sendirikan X-nya, misahkan dari 2 dengan cara dikurangkan. Ya sebelah kanan harus demikian. Nggak boleh sebelah kanannya didiemin. Nah, nanti hasilnya tetap sama-sama X sama dengan 8. Atau yang biasa kalian kenal, kalau positif pindah ruas jadi negatif, kalau negatif pindah ruas jadi positif. Jadi. Gitu. Gitu ya. Sedangkan kalau perkalian di sebelah kiri pindah ke kanan jadi pembagian gitu kan ya. Sedangkan kalau pembagian di sebelah kiri pindah ke kanan jadi perkalian. Itu yang sering kalian Kalian. kenal sebagai pindah ruas gitu. Aman dulu nggak untuk kalimatnya? Bisa Aman, Kak. dimengerti? Bisa. Oke. Oke. Kira-kira materinya seberapa sulit bayangan kalian? Mudah, sedang, atau sulit?
Sedang. Sedang kan. Sedang ya. Ini masih kategori sedang. Oke, kita akan next dulu. Ini adalah bentuk setara dari persamaan. Jadi kalau operasinya X min 4 sama dengan 9, maka kita bilangnya beda luas. Secara bahasa matematika, kita pengen X-nya jadi sendirian. Karena negatif 4, biar jadi 0, kita harus menjumlahkannya dengan 4. Dengan 4. Itu berarti X min 4 ditambah 4. Sama dengan kedua ruas, ingat, harus disamakan, dijumlahkan 4. Berarti di sini 9 ditambah 4. Maka ini akan 0, maka X-nya sama dengan 9 tambah 4. Yaitu adalah 13. Gitu ya. Karena kita memperlakukan kedua ruas dengan menjumlahkan 4. Berikutnya ada nomor 2. Untuk kasus pengurangan, X ditambah 6 itu sama dengan 15. Berarti kita harus kurangkan dengan 6 supaya 6 di sini X-nya sendirian gitu kan ya. Berarti negatifkan 6 kedua ruas. Berarti X tambah 6 dikurang 6 sama dengan 15 dikurang 6. Ini jadi 0, maka akan menyisakan X sendirian, dan 15 dikurang 6 itu adalah 9. Oke? Hmm. Terus berikutnya tadi Kak Ditra pernah singgung kasus terkait perkalian. Jadi kalau bentuknya X per 5, eh boleh kayak gini juga nggak apa-apa. X per 5 sama dengan 3, berarti gimana biar jadi X sendirian? Kita harus kalikan di 5. Berarti X per 5 dikalikan 5 sama dengan 3 dikalikan di, Nah, kebalik ding. Ini enggak, iya benar. 3 dikalikan 5. 5 dibagi 5 1, maka sisa X aja. Dan 3 kali 5 itu adalah 15. nah, Gitu. Sampai sini bisa dipahami dulu tidak untuk perkaliannya? bisa nggak? Ya, Oke, Kak. kalau untuk yang pembagian itu halnya sama juga. Misalkan 4X sama dengan 20. Supaya X-nya menjadi 0, menjadi 1, X sendirian, maka kita harus membagi kedua ruas dengan 4. Berarti 4X dibagi 4 sama dengan 20 per 4. 4 dibagi 4 1, maka X sama dengan 5. Gitu ya prinsip kerja matematikanya. Oke? Apa prinsipnya? Kanan dan kiri diperlakukan dengan hal yang sama. Oke? Sama. Jadi kanan dan kirinya harus diperlakukan dengan hal yang sama. Kalau beda gimana? Salah gitu ya. Oke, Kak Ditra akan ada soal. Boleh dijawab setelah ini. Soal nomor 1. Misalkan Kak Ditra punya 2X dikurang 8 sama dengan 10. Itu nomor 1. Terus berikutnya ada nomor 2. Ada 3X ditambah 3 sama dengan 9. Berikutnya nomor 3. Kak Ditra punya 2X per 6 sama dengan 12. Terus nomor 4. Kak Ditra punya 3X sama dengan 18. Oke, boleh dicoba dulu berdasarkan contoh 1, 2, 3, 4. Ini sudah urutan, jadi bisa diikuti contohnya untuk menjawab soal. Boleh?
Sudah? Sudah belum? Gimana, Davi dan Sakila? Sudah menemukan? Atau masih ada terkendala? Kurang nomor 6 Kak. Nah, kalau Sakila, Satu soal lagi, Kak. lagi. Berarti, nomor 6? Nggak ada nomor 6 nggak sih? Nomor 4 nggak sih, Davi? Nomor 3 Kak maksudnya. Nggak. Oh, yang 2x per 6 ya. Iya. Udah, kita tunggu Sakila satu nomor lagi. Oke, mungkin Sedapi boleh sebutin dulu nomor satu jawabannya yang diperoleh berapa? Nomor 1 Kak. Mm-mm. X-nya sama dengan Hasilnya sama dengan Negatif 9. 9. Sakila negatif 9, Davi 9. Aku 9 9. aja, Kak. Oh, 9, 9. Berarti sama. Kalau yang nomor 2, Nomor X-nya? Aku 2 X-nya itu 2. 6. 2. Oke. Kalau Aku nomor 6. 3, 2 deh. Oh, 2 apa 6? Yang benar. 2, 2, 2. Nah, oke, Wah, kalau Salah. yang nomor 3, aku nomor 3, X-nya itu 36 kalau di aku, Kak. Aku 36 kalau juga. Davi, oke, nah. Kalau nomor 4, Kalau nomor 4 Nomor 6. 4, aku X-nya 6. oke, kita cek ya. Sepertinya jawabannya sudah sebagian besar benar semua. Berarti kalau 2x min 8, perlakuan hal yang samanya 2x min 8 ditambah 8. 8. Sama dengan 10 ditambah 8. 8. Berarti 2x sama dengan 18. Gitu kan ya? Betul? Betul. Betul nggak? Oke, berarti ini 2x Betul, Kak. dibagi 2 sama dengan 18 dibagi 2. 2. Karena kedua ruas harus sama-sama dibagi 2. Berarti ini 2 bagi 2, 1. Sisa X aja sama dengan 18 bagi 2. Berapa 18 bagi 2? Itu adalah 9. Oke, jawabannya benar. Untuk 9. yang nomor 1, ada yang mau ditanyakan dulu pembahasannya? Enggak. Masih bingung nggak? Aman? Aman. Aman, berarti yang ini 3x ditambah 3 dikurang 3. Sama dengan 9 dikurang 3. Ini habis, 3 kurang 3 berarti 3x sama dengan 6. Nah, 6 di sini harus sama-sama dibagi 3. Berarti 3x per 3 sama dengan 6 dibagi 3. 3 bagi 3, 1. Maka x-nya 6 bagi 3 itu adalah 2. Benar Enggak. ya? Jawabannya x-nya sama dengan 2. Oke, berikutnya kita akan lanjutkan untuk yang 2x per 6 sama dengan 12. Karena di sini ada pembagian, maka kedua ruas harus kita kalikan 6. Gitu kan ya? 6. Berarti 2x sama dengan 12 dikali 6. Kebablasan, kecepatan tahapannya. Ini, berarti 2x per 6 kita kalikan dengan 6 sama dengan 12 kali 6. 6-nya bisa kita coret, menyisakan 2x, maka 12 kali 6 itu berapa? 6 kali 2 itu adalah 12, simpan 1.
672. 12 dikali Wah, 6, 72. Berarti ini kedua ruasnya bisa kita tuliskan sebagai 2x per 2 sama dengan 72 dibagi 2. Ini wah, coret, maka menyisakan x sama dengan 36. no. Bisa dipahami? Bisa, Kak. Lewat. Bisa. Oke, kalau begitu kita lanjutkan ke 3x sama dengan 18. Berarti kedua ruas kita bagi 3. Tiga. Berarti 3x 3. per 3 sama dengan 18 X per sama dengan 18 dibagi 3. Berarti x-nya sama dengan 6. 6. 6. Gitu ya. Bisa dipahami 4 soal ini? Bisa Kak? Bisa, Kak. Masih ada hal yang dibingungkan tidak untuk Tidak. mengoperasikannya? Tidak. Davi aman? Aman Kak? Oke. Jadi ini adalah strategi yang ke-1, menutup suku yang memuat variabel. Misalkan x tambah 7 sama dengan 19. X-nya kita abaikan, berarti yang terlihat itu adalah 19 dikurang 7. Ini secara bahasa kalian. Ya udah tinggal pindahin ruas aja, Kak. Kurangin 7. Berarti nanti X-nya itu adalah 12. Gitu ya. 12. Tuh, Ya, terus Kak. ada operasi kebalikan. Jika X tambah 8 sama dengan 23, kebalikan dari plus 8 adalah min 8. 8. Berarti X-nya sama dengan 8. 11. 15. Gitu ya. Jadi kalau plus A, kebalikannya jadi negatif A. Tapi kalau kali A, kebalikannya jadi dibagi A. Dan A. sebaliknya, kalau awalnya min jadi plus, kalau awalnya bagi jadi kali. Jadi dia berlaku dua arah ya. Kalau di sininya positif 8, dipindahkan jadi negatif. Tapi kalau di sininya itu adalah perkalian 2x sama dengan 15, berarti kalau dipindah duanya itu jadi pembagian gitu ya. Ini instruksinya yang ada di sini. Ngecun sampai sini? Ngecun nggak? Racun, Kak. Racun. Kak. Oke, kalau begitu kita akan next. Tentukan nilai x dari persamaan x tambah 15 sama dengan 40. Oke, kita 40. akan coba selesaikan langkah demi langkah gitu ya. Harusnya ini tuh ada space-nya. Ya udah, kita akan coba. Berarti x ditambah 15 sama 40. dengan 40. Berarti kita harus kurangkan 15. 15. Itu kan ya kedua ruas sama dengan 40 dikurang 11. 15. Ini sisa 0, berarti x sama dengan 40 kurang 15 itu adalah 25. 5. Bisa Ya. dipahami? Ya. Bisa, Kak. Oke, kalau ragu jawabannya benar atau tidak, ya sudah, X-nya ini kita substitusi ke sini. Berarti kan jadinya 25 tambah 15. Pasti hasilnya 40. 15. 40. Tuh. Tapi kalau disubstitusi salah, hasilnya berarti jawaban kita juga Salah. salah. Gitu ya. Itu contohnya. Berikutnya adalah koefisien variabel. Selesaikan 4y min 8 sama dengan 12. Berarti 4y min 8 sama dengan 12. Pertama kita harus hilangkan min 8-nya dulu. Dengan cara Lah. dijumlah. Sama dengan 12 ditambah 8. Ini 8. jadi 0, berarti kita punya 4y sama dengan 20. Hmm. Nah, berikutnya, karena di sini ada 4y tambah 20, berarti kita melakukan kedua ruasnya dengan dibagi 4. 4. Maka kita punya 4y per 4 sama dengan 20 per 4. Oke? Maka 4 dibagi 4 itu 1, menyisakan y sama dengan 5. 5. Sampai sini bisa dipahami untuk yang nomor 2 sebagai contoh? Bisa Kak? Kita lanjutkan, 2 Bisa, kali Kak. x tambah 3 sama dengan 10. Ada cara pertama, clue-nya membagi dahulu. Berarti kita akan cek dengan cara pertama, yang dibagi dulu. 2 kali x tambah 3 sama dengan 10. Di sini kan operasinya perkalian ya. Kalau operasinya perkalian berarti lawannya itu adalah dibagi, gitu kan ya. Di. Berarti 2 kali x tambah 3 dibagi 2 sama dengan 10 dibagi 2.
Nah, duanya bisa kita coret, berarti kita menyisakan X tambah 3 saja, dan 10 bagi duanya itu adalah 5. Baru lakukan operasi yang kedua, kita kurangkan 3. Berarti kita punya X tambah 3 dikurang 3, sama dengan 5 dikurang 3. Ini 0, maka menyisakan X-nya sama dengan 2. Dua. Oke, sampai sini bisa dipahami untuk cara yang pertama? Ada pertanyaan dulu nggak, Davi dan Sakila, untuk cara pertama sebelum lanjut? Tidak ada, Kak. Nggak ada, Kak. Kan ya? Oke, yuk kita akan lanjutkan ke cara yang kedua. Cara yang kedua itu adalah menggunakan sifat distributif. Bagaimana cara menggunakan sifat distributif? Oke, bentuknya kan seperti ini. Berarti kita kalikan dulu. 2 kali X itu adalah 2X. 2 kali 3 berapa? Tambah 6. Sama dengan 10. Nah, baru kita lakukan kedua ruas dengan mengurangi 6. Supaya 6-nya habis di sebelah kiri. Berarti 2X tambah 6 dikurang 6 sama dengan 10 dikurang 6. Maka ini akan habis, maka sisa 2X sama dengan 4. Baru kita bagi 2 kedua ruas. Berarti 2X dibagi 2 sama dengan 4 dibagi 2. 2-nya sederhanakan, berarti menyisakan X-nya sama dengan 4. Gitu. 4 bagi 2, 2. Jawabannya sama kan? Mau pakai cara satu atau cara dua? Sama jawabannya? Sama, Kak. Kira-kira menurut Davi dan Sakila lebih mudah pakai cara yang mana? Antara distributifnya diselesaikan dulu apa dibagi terlebih dahulu? Menurut aku lebih mudah yang Distributif tuh. Yang distributif. distributif. Ya sudah, Distributif. karena nanti akan kebanyakan distributif juga disering digunakan gitu. Oke, nanti gunakan cara yang paling mudah. Di sini Kak Ditra memberikan 2 opsi. Nanti ketika ada yang lebih mudah itu bisa digunakan karena hasilnya tetap sama. Gitu. Bisa? Oke? Oke. Kita akan coba dari visual ke langkah aljabar gitu ya. Ini akan sama. Nah, ini ada soal baru. TLSP dengan variabel di kedua ruas. Kita akan selesaikan. Berarti kita harus memperhatikan ruas kiri dan ruas kanan. Ketika ruas kiri diperlakukan A, ruas kanan harus diperlakukan dengan hal yang sama pula gitu. Nggak boleh dia dilakukan dengan bedain. Oke, sudah siap untuk contoh yang ini? Siap, Siapa? Kak. Siap ya. Diperhatikan, kita punya soal nomor 1. 2X ditambah 7 sama dengan X ditambah 12. Berarti kita pengen hilangin 7-nya dulu ya sebelah kiri. Itu juga boleh, atau mau ngehilangin X di sebelah kanan dulu juga boleh, nggak masalah gitu. Mau yang dihilangin yang Hmm, mana dulu? yang X kanan deh, Kak. Kalau yang X kanan berarti kita harus negatifkan X kedua ruas. Berarti 2X dikurang X ditambah 7 sama dengan X dikurang X ditambah 12. Berarti 2X dikurang X berapa? 11. 2X dikurang X berapa? 2X dikurang X berarti
Di satu Keluar. X. Satu Satu X. X gitu ya. Karena punya dua pensil dikurang satu pensil hasilnya adalah satu Iya. pensil gitu Iya. ya asumsinya. Oke, berarti ini tetap tambah 7 sama dengan satu pensil dikurang satu pensil 8. habis kan. Bis. Habis. Berarti Ya. sisa 12. Mas. Nah, 11. karena sudah sisa 12, maka kita akan apa? Kita akan lakukan pengurangan 7 supaya 7 di sebelah kirinya habis. Berarti X ditambah 7 dikurang 7 sama dengan 12 dikurang 7. 7. 7-nya dicoret, berarti kita akan punya X-nya sama dengan 12 kurang 7 berapa? 5. 5. 5. Oke, kita akan mendapatkan X-nya sama dengan 5. 5. 5, Sampai Kak. sini bisa dipahami bagian nomor satu Bisa. ini? Bisa, Kak. Bisa. Oke. Mau nyoba nggak? Boleh, Kak. Oke, Boleh. buat latihan biar lebih terlatih, ini adalah nomor 2. Ada nggak ya? Bentar. Oh, sebenarnya ada latihan soal banyak di depan. Ini aja deh. Kita tetap pelan-pelan dari yang sini. 3X ditambah 9 sama dengan, bentar dulu. Karena kalau buat soal lebih mikir daripada jawab soal. Eh, X ditambah 16. Yang soal nomor 3 itu adalah 4X ditambah 20 itu berarti 2X ditambah hmm, 8. No, 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 no. Bukan 8. Bentar. Sambil kerjain dulu nomor 2, Kak Ditra mikir nomor 3 dulu soalnya. Oh, nggak apa-apa deh. Tadi aja 8. Hasilnya berapapun ya udah. Itu 2 soal saja. Boleh dicoba.
Sudah? Dua soal? Ayo, Sakila dan Davi, aman? Udah, Kak. Oke. Sakila, sudah aman juga atau belum? Udah, Kak. Oke, kalau sudah, ayo kita akan lanjutkan gitu ya. Hmm, Berapa hasil yang diperoleh? Aku yang nomor 2 itu hasilnya X-nya itu 7. Kalau Davi? Sama 7. Kalau nomor 3, Davi dapat berapa? -6. Kalau Sakila? Aku 6. 6. Oke, kita akan cek jawabannya ya. Oke, kita akan pelan-pelan. Kita mulai dari soal yang nomor 2. 3x tambah 9 sama dengan x tambah 16. Teman-teman ngebuang x-nya dulu atau ngebuang 9-nya dulu? Kalau aku ngebuang Buang X. 9-nya dulu. Oh, ada yang ngebuang 9-nya dulu, ada yang ngebuang x-nya dulu. Oke, kita kerjakan yang ngebuang x-nya dulu aja. Oke, berarti kita kurangkan dengan x. Berarti 3x dikurang x tambah 9 sama dengan x dikurang x tambah 16. X yang di sini habis kan? Berarti sisa 16. Sedangkan 3x dikurang x berapa? 2X. 2x ditambah 9. Baru sekarang kita buang 9 ya 9. dengan negatif 9. Itu kan 9. ya? Oke, berarti jadinya apa? 2x tambah 9 dikurang 9 sama dengan 16 dikurang 9. 9 9. kurang 9 habis, berarti sisa 2x sama dengan 16 kurang 9 berapa? 9. 7. Tuh, 7. 7. 7. Ini aku yang salah atau... Bentar dulu. Enggak kok, bener. Bener-bener. Oke, 2x-nya berarti kita bagi 2 ke dua ruas. 2. Berarti 2x bagi 2 sama dengan 7 dibagi 2. Maka 2-nya coret, berarti kita akan mendapatkan x-nya itu sama dengan 7 per 2. 2. 2. Gitu. Kok beda ya? Ntar dulu. Takutnya Kak Ditra yang ini, keliru. 3x tambah 9 sama dengan x ditambah 16. Ya kok, bener. Bener kan? Hitungan Kak Ditra? Aman. Berarti. Jadi dapatnya itu adalah 7 per 2. Jadi 7 masih kurang tepat. Sampai sini cara yang Kak Ditra berikan bisa dipahami atau tidak? Bisa. Oke, kira-kira sulitnya di bagian mana untuk soal nomor 2 ini? Boleh ditunjukkan? Misalkan belum jelas, nggak apa-apa. Nanti Kak Ditra akan jelaskan ulang.
Aman? Paling di itu aja Gimana? sih Kak Boleh yang di ditunjukkan. 7/2 soalnya. Yang di 7/2 soalnya aku hasilnya 7. Hmm, Jadi paling lupa bingung di gitu bagian Kak. sininya ya. Iya mungkin Kak. Ya, jadi kan di sini 3x, di sini x. Berarti kan kalau dikurangin x, 3x dikurangin x itu adalah 2x. Ya, kalau 2x berarti di kirinya tetap 2x terus kan? Nggak pernah jadi 1x tiba-tiba, kecuali kita membagi 2 di sebelah kanannya. Maka kita mendapatkan 2x sama dengan 7. Nah, x-nya belum sendirian, masih ada koefisien 2-nya, makanya kita harus bagi 2. Ya udah, 2x bagi Oh, 2 sama dengan, berarti 7-nya juga ikut dibagi 2. enggak. Gitu, baru kita Oke, bisa Kak. coret 2-nya, maka X-nya sekarang sendirian. Berarti kita mendapatkan X-nya itu adalah 7 per 2. Gimana? Enggak. Sampai sini bisa dipahami atau belum? Bisa Kak. Bisa? Ada Bisa. pertanyaan Bisa. dulu? Oke, kalau begitu kita akan lanjutkan ke soal nomor 3. 4x tambah 20 sama dengan 2x tambah 8. Kalian menghilangkan x-nya dulu atau menghilangkan 20-nya dulu yang ada di kiri atau kanan? Hilangkan X-nya dulu. X-nya dulu. Berarti kedua ruas dikurangi 2x, gitu kan ya? Berarti 4x dikurang 2x ditambah 20 sama dengan 2x dikurang 2x ditambah 8. Berapa? Oke, 2x dikurang 2x habis. Kalau 4x dikurang 2x berapa? 2 Dua X. x 2. 2x. Berarti kan di sini 2x ditambah 20 sama dengan 8. 8. Artinya apa? Kita harus pindahkan 20-nya ke kanan kan sama aja. Berarti kita harus Iya Kak. mengurangi kedua ruas dengan 20. Berarti 2x tambah 20 dikurang 20 sama dengan 8 dikurang 20, Loh. 20 gitu kan. Oke, ini akan habis, berarti sisa 2x Oh, aja. 8 dikurang 20, uangnya 8.000, belanjaan kalian 20. Kurang berapa uangnya? Minus 12. Plus 12. Oke, sekarang kita punya minus 12. Di sini 2x-nya belum jomblo kan, masih ada pasangan duanya. Berarti kita harus Hmm. bagikan Iya Kak. 2, 2. gitu ya. Dua Berarti 2x x dibagi sama 2, dengan min 12 dibagi 2. 2. 2 bagi 2 itu adalah x, maka min 12 bagi 2 adalah negatif 6. 6. Begitu. Prinsipnya sama kan dengan yang sebelah kiri? Kita harus menjomblokan x-nya, betul? Oh, Betul. Kak. Oke, berarti kalau sampai sini gimana? Bisa dimengerti setelah mencoba dua soal? Sudah lebih paham atau Bisa masih Kak. bingung? Sudah bisa lumayan lebih Kak. paham. Lebih paham. Lumayan ya berarti. Oke, kita akan lanjutkan PLSV dengan pecahan. Jadi kalau pecahan, teman-teman harus kalikan dengan KPK, kelipatan persekutuan terkecil dari penyebutnya. Di sini sudah ada clue-nya dari soal 1/2 dikali X min 4 sama dengan 1/3 dikali X tambah 2. Penyebutnya itu adalah KPK-nya adalah 6. KPK dari mana? KPK dari 2 dan 3. Jadi Kak ditaruh sini setengah dikali X min 4 sama dengan 1/3 dikali X tambah 2. Oke, KPK-nya KPK 2 dan 3 itu adalah 6. Berarti kita kalikan kedua ruas itu dengan 6. Itu kan ya? Nah, berarti kita punya 6 dikali setengah kali X min 4 sama dengan 6 dikali setengah kali X tambah 2. Sampai bentuk ini dulu, sebelum Kak Ditra lanjut. Masih ada yang dibingungkan atau yang ditanyakan? Boleh. Boleh, nanya aja nggak apa-apa kalau masih bingung. Biar nanti Kak, nggak itu yang kebablasan sampai jauh.
Itu yang kedua yang 6 dikali setengah itu 6 dikali 1/3 Oh, ya Kak? iya 1/3, betul. Oke, good. Apa, Sakila fokus. Oke, ada yang ditanyakan dulu nggak sebelum lanjut keduanya? Sakila dan Tidak ada Davi, Kak. Nggak ada Kak. masih aman? Aman. Oke, berarti kita akan Diulang lagi Kak. yang Itu bagian mana? awal ya. Ya, Kan kita punya setengah dikali X min 4 sama dengan sepertiga dikali X tambah 2. Untuk membuang pecahan di antara kiri dan kanan, kita harus cari KPK, Kak. kelipatan persekutuan terkecil. Kelipatan dari 2 berapa? Ya 2. Kelipatan dari 3 ya 3. Maka Tiga. keduanya akan bertemu ketika apa? 2 kali 3 sama dengan 6. 6. Sampai sini untuk KPK, Davi aman? Aman. Oke, karena kita sudah mendapatkan KPK-nya 6, maka kita akan kalikan dengan KPK-nya, yaitu adalah 6. Kedua ruas ya, ingat-ingat kedua ruas harus dikalikan 6. 6. Sampai sini aman dulu? Aman. Aman. Berarti Aman kita Kak. tulis ulang. 6 kali setengah kali X min 4 sama dengan 6 kali sepertiga dikali X tambah 2. Bentuk yang kedua ini membingungkan atau sudah aman? Sudah aman. Sudah Aman. aman. Davi, aman. Oke, berarti tinggal Aman. kita coret 6 dibagi 2 bisa kan? Bisa. Bisa. Sisa berapa? 3. 3. Berarti kita bisa tuliskan 3 kali X min 4. 4. 4. Terus yang di sini 6-nya kita bisa bagi di 3. 3. 3. Sisa 2. 2. 2. Berarti kita tuliskan 2 kali X tambah 2. Sampai sini aman? Aman. Paham? Aman. Paham Kak. Paham. Baik, kalau begitu kita akan lanjutkan. Kita kalikan dengan sifat distributif. If. Berarti 3 Eh, kali X berapa? 3X. 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 3 kali negatif 4, negatif 2, 12. 12. 12. Oke, 2 kali X, 2X. X. X. 2 kali X, 2X. 2X. 2 kali 2, 4. 4. Positif nah, 4. di sini kita sudah kan? Kalau negatif 4, Positif 4 Kak. positif 4. Oke. Nah, di sini teman-teman bebas mau buang X-nya dulu apa 12-nya dulu? X-nya dulu aja Kak. X. X-nya dulu. Berarti kalau X-nya dulu di sini positif, berarti kedua ruas harus dikurangi 2X. Gitu kan ya? Berarti 3X dikurang 2X min 12 sama dengan 2X dikurang 2X ditambah 4. 4. Aman? Aman nggak? Aman Kak. Oke, berarti 3X dikurang 2X berapa? 1x. 1X. Kali tertuliskan di sini ya. X dikurang 12 sama dengan 2X habis kan ini. Berarti sisa 4. 4. Nah, baru kita buang 12-nya dengan menjumlahkan 12 di kedua ruas. Berarti Luas. X min 12 Sama dengan ditambah 12 12. ditambah 4. Ya, betul. 4 12 ditambah ditambah 2, 4. 12. 11. Berarti berapa X-nya? 16. 16. Oke, sampai sini bisa dipahami atau tidak? Bisa Kak. Ah, Nah, ada pertanyaan dulu? Tidak ada Kak. enggak, Oke, Kak. kalau tidak, kita cobain satu soal saja. Satu soalnya itu adalah ini. Kak Ditra punya 1/4 dikali X min 6 sama dengan 1/8 dikali X plus 10. Pertama, langkah yang pertama teman-teman harus tentukan KPK 4 dan 8. KPK-nya kira-kira berapa? 8. 8. Oke, good. Silahkan gunakan KPK 8. Ikuti rules contoh yang ini. Nanti sampai mendapatkan hasil akhirnya X. Satu soal saja, karena ini bentuknya pecahan. Nanti kita biar bisa coba soal lainnya.
Oke, boleh mulai dikerjakan. Kalau ada kendala, tetap bilang ya. Misalkan butuh petunjuk, bilang ke Kaditra, nanti Kaditra bantu. Sudah, Kak. Davi, sudah? Sabar nggak? Belum. Kita tunggu bentar lagi ya. Udah nggak? Oke. Berapa jawaban Davi? Berapa jawaban Sakila? Aku X-nya Dua-dua? 22. Hah? Berapa nggak kedengeran? Dua-dua, Dua-dua. Kak. Dua-dua, Dua-dua. Kak. Davi juga dua-dua. Iya. Oke, kita akan cek KPK-nya adalah 8. Berarti langkah pertama tadi harus diapakan? Kita kalikan 8. 8 kedua ruas. Berarti kita punya 8 kali seperempat kali X min 6 sama dengan 8 dikali 1/8 kali X tambah 10. Betul. Oke, 8 bagi 4 sisa 2. Dua. 2X min 6 sama dengan 8 dibagi 8 itu 1. Berarti Betul. di sini hanya sisa X plus 10. Betul. Gitu kan ya?
Oke, berarti ini kita distributifkan. Kalau didistributifkan berarti seperti tadi, 2 kali X itu adalah 2X, 2 dikalikan negatif 6 itu adalah negatif 11. 12. Nah, teman-teman ini berarti memisahkan X-nya dulu ya. Iya, Iya, Kak. Oke, berarti dikurang dengan X. Maka 2X dikurang X min 12 sama dengan X dikurang X tambah 10. 10. 2X kurang X sisa X min 12 sama dengan X-nya habis, berarti sisa 10. 10. Berarti kita apa kan? Kita Lah, jumlah 12. Berarti X min 12 tambah 12 sama dengan 10 tambah 11. 12. Ini habis, sisa X sama dengan 22. Oke, 2. sudah tepat keduanya. Sudah mulai lancar kalau Kak Ditra lihat. Tapi pendapat kalian bagaimana? Sudah mulai lancar dengan soal yang berubah-ubah sedemikian rupa? Udah lumayan, Kak. Sudah lumayan ya. Oke, Sakila bagaimana? Udah, Kak, Sudah lumayan. lumayan? Lumayan juga. Berarti nanti kita hari Sabtu masih dengan pertemuan hal yang sama ya. Kita akan drill soalnya. Jadi, mulai minggu ini, karena sudah aktif di sekolah, Kak Ditra akan mulai materi, latihan soal, materi, contoh, latihan soal. Hari berikutnya, drill soal. Oke? Jadi, Ya, benar-benar harus paham dulu nih yang hari ini. Kita masih ada sekitar 15 menitan. Kita akan coba-coba kembali soal yang belum dicoba. Gitu. Ada pertanyaan dulu sebelum dilanjut? enggak ada, Kak. Tidak ada. Oke, Iya, kalau ada, begitu Kak. kita akan lanjutkan ke contoh kontekstual ketika belanja di kantin. Pasti teman-teman nggak pernah posting yang namanya jajan di kantin. Apalagi kalau masa-masa sekolah. Ditambah sekarang udah masuk. Jam kosong pasti ke Iya. kantin. Atau kalau ada jam pelajaran juga kita ya udah kepikiran nanti siang atau istirahat nanti harus jajan apa. Betul nggak? Nah, Betul. itu ada hubungannya juga tuh di kantin dengan matematika. Contoh, Sakila membeli 2 roti dengan harga sama dan satu minuman seharga 4.000. Total belanjanya adalah 16.000. Berapa harga satu roti? Ditanyanya seperti itu. Misalkan, dalam konteks belanjanya, Kak Ditra misalkan, belanja rotinya Sakila itu dimisalkan sebagai X. Sedangkan minumannya itu adalah apa? Oh, minumannya sudah diketahui. Berarti minumannya sama dengan 4.000. Nah, rotinya berapa? Beli 2. Berarti 2X. Oke? Aman? Paham. Oke. Karena kita di sini sudah ada kesimpulannya 6.000, tapi kita harus buktikan caranya. Berarti kita punya model matematika 2X, ini modelnya, model matematikanya 2X ditambah 4.000, total belanjaannya adalah 16.000. Kita pengen tahu harga rotinya. Berarti kita bisa buang 4.000-nya dengan mengurangkan 4.000 di kedua ruas. Berarti 2X tambah 4.000 dikurang 4.000. Sama dengan 16.000 dikurang 4.000. Berarti ini habis, yang di sini sisa 12.000. Di sininya tetap 2X. Nah, ini 2X itu 2 roti. Kalau 2 roti harganya 12.000, berarti satu rotinya sama-sama dibagi 2. 2. Gitu kan ya? Berarti kita punya apa? 2X per 2 sama dengan 12.000 dibagi 2. 2. X-nya adalah 6.000. Gitu ya. Jadi, harga satu roti adalah 6.000. Bisa dipahami secara soal ceritanya? Gimana? Bisa. Oke. Next, kita akan coba.
Format wajib soal cerita diketahui bla bla bla. Oh, nggak usah. Oke, kita akan ada quick check pemahaman konsep sebagai exit ticket. Boleh dicoba 5 soal ini selama 5 menit, boleh? Berdasarkan materi hari ini ya, 5 soal ini. Kalau ada kendala, bilang ya. Tidak ada, Kak. Alhamdulillah, kalau tidak ada.
Aman, teman-teman? Sudah belum? Sudah 5 menit, yuk kita bahas. Nah, Yuk, kita bahas ya. Dari soal nomor satu. Sakila, sudah siap belum untuk pembahasan? Udah, Kak. Oke, apakah X tambah 6 sama dengan 15 merupakan kalimat terbuka? Iya, ya, Ya, alasannya masih ada, variabel. terdapat variabel. ya, Variabel. Selain terdapat variabel, belum bisa ditentukan benar atau salah. salah. Oke, X kuadrat tambah 3 sama dengan 12, apakah termasuk PLSP? Tidak, Tidak karena berpangkat dua. karena dia kuadrat. Tidak, karena kuadrat. Oke, betul. Operasi apa yang digunakan untuk menyelesaikan X min 9 sama dengan 4? Berarti operasi 9 ditambah 4. Oke, berarti Belahan. operasinya penjumlahan. Jumlahan. Berarti kayak gimana? X min 9 tambah 9 sama Semi- dengan 4 tambah 9. 4 tambah Berarti X 9. sama dengan 3. 13. Oke. Jika 3X sama dengan 21, apa operasi kebalikannya? Operasi kebalikannya berarti apa? Oh, masih Hmm? Loh, Davi keluar. nge-lag kayaknya, Kak. Soalnya tadi aku juga nge-lag. Yang nge-lag sinyal kalian berarti ya? Soalnya pada keluar. Kayaknya iya deh, Kak. Oh, Soalnya dari yaudah. tadi kakak kayak nulis, tapi kakak nggak ngomong. Oh. Davi, aman? Sinyalnya udahan? Aman kayaknya kak. Nggak tahu nih keluar mulu tiba-tiba. Oh, yaudah. Yuk, jika 3X sama dengan 21, operasi kebalikannya berarti Kian pembagian. Berarti kalau pembagian, caranya gimana? 3X sama dengan 21, kita 3S bagi 3 hitungannya. 3 Berarti 3X per 3 sama dengan 21 bagi 3. ya Berapa hasilnya berarti? 7 X-nya sama dengan 7. Gitu. Aman nggak? paham. Aman, Kak. Aman ya. Oke, itu dulu untuk pertemuan pada hari ini. Ada pertanyaan? Tidak. Enggak Berapa kak. paham? Aduh, berapa paham udahan hari ini? Paham banget. Semangat. Berarti masih gampang ya materinya. Iya, Kak. Asik. Besok kita drill soal ya, hari Sabtu. Oke? Oke. Oke, Kak. Oke, kita akan drill soal. Soalnya ada cukup lumayan. Kak Ditra juga sudah buatkan worksheet. Worksheet ini nanti Kak Ditra kasihnya bebas sih, mau dipakai buat besok dibahas boleh, mau dikerjakan secara mandiri boleh. Kan kalian kan beneran baru naik kelas 8 kan? Harus diingat Iya, lagi nih, karena Kak Ditra cukup banyak jadi takut lupa. Naik kelas 8 kan bener Sakila? Eh, iya. naik kelas 9 dong, Kak. Hmm, Oh, Davi naik kelas 8, Sakila naik kelas 9. Aku naik Yang kelas bener ya? 9. Kalau Davi, Semester ini kelas 8. oh berarti beda satu jenjang ya, Davi dan Sakila. Hah? Gimana gimana kok Kak Ditra bingung? Kalian kelas berapa sekarang? Aku kelas 3 SMP. 8. Aku Kalau kelas 8. Davi kelas 8. Kelas Ya 8. benar. Berarti beda satu jenjang kan? Oke, aman. Nah, besok tuh ada soal worksheet bentuknya seperti ini. Nih ya, bentuk soalnya. Iya, Nanti Kak. kita bisa kerjakan bareng-bareng kalau soal yang tadi di PPT sudah selesai gitu ya. Nah, ada cukup banyak dari level 1.
level mudah sampai level tinggi. Nah, di sini berarti yang bentar lagi TKA itu adalah Saki, Sakila. Akila. Ya Nah, Kak, Sakila aku. kan bentar lagi TKA. Berarti kita harus drill soal-soal yang memang berbaunya TKA. Ya Dan Kak. begitu pula Davi. Jadi Davi well prepare lebih 1 tahun lebih awal jatuhnya gitu ya. Karena kita udah masuk ke sekolah, jadi Kak Ditra harus menyesuaikan dengan materi yang ada di sekolah juga. Dari yang dasarnya tapi membahasnya gitu. Aman? Aman ya? Aman Kak. Oke, kalau sudah aman nanti jangan lupa isi itu dulu, presensi. Udah Kak. Ya, Davi jangan lupa ya Udah. isi presensi di bagian seperti biasa gitu. Oke, itu saja mungkin yang bisa Kak Ditra sampaikan untuk pertemuan pada Kak. malam hari ini. Ada pertanyaan dulu dari kalian? Udah Kak. Tidak, kalau tidak kita cukupkan Ada dengan Kak. menutup berdoa menyudahi belajar. Oke, kita berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Kak Ditra tutup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa di hari Sabtu. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Selamat malam warahmatullahi Kak. wabarakatuh. Hari Sabtu aman kan kalian? Eh, udah pada kabur. Ya udah, ada terakhir deh.